night sky, trying to make me see your stars. But the dark gets so lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see when your stars have burnt out and your heart makes no sound. I'll find violet in your eyes. And you be my night sky. Ya, kalau pasti sih kalau kita sudah bermitra biasanya nanti ada bantuan untuk permodalan juga. Jadi bantuin kalau misalnya mereka butuh mesin, biasanya kita kasih bantuan pinjaman untuk beli mesin. Dicicilnya potongannya setiap mereka produksi gitu. Karena pengennya sih sebenarnya mereka juga berkembang sih, karena salah satu visi dari dan misi dari Kaisa itu untuk bisa memajukan pengrajin lokal gitu. Ini Mas, There's so much cold in you, and the silence is so loud when you go. I just stay dancing with my shadow all day. Watch the time, I can't find the point. tentu. Jadi visi kami juga bisa mensejahterakan pengrajin lokal dan karyawan tentunya. Itu dari visi itu kelihatan loh gitu, bagaimana kita coba untuk bermitra. Kalau butuh apa-apa nanti kita bantu gitu. Kenapa? Karena pengen tumbuh bareng. Saya bahasanya kita tumbuh bersama gitu. Ya memang kalau setiap brand saya itu selalu punya nilai-nilai yang ingin disampaikan. Kalau untuk Green Bell dulu itu karena kan kaktus ya, waktu itu saya dapat kaktus. Kaktus itu kan lambang dari tanaman yang kuat, kokoh. Jadi seperti cintanya pengantin itu yang harus kuat dan kokoh gitu. Jadi pesan-pesan juga untuk mencintai tanaman, mencintai alam lewat souvenir. Nah itu untuk Green Bell. Tapi untuk kayu saya itu jauh lebih dalam lagi. Dimana di situ kita punya dua pesan. Kita buat people-nya sama planet. People-nya sudah kita bicarakan tadi soal pengrajin lokal. Gimana saya coba untuk mengangkat perekonomian pengrajin lokal dengan bekerja sama dengan mereka. Untuk people-nya, untuk planetnya adalah setiap keuntungan yang kami dapat kami sisihkan untuk menanam pohon. Jadi setiap tahun kami ada kampanye menanam pohon. Tahun pertama kita kampanyenya di Gunung Salak menanam pohon. Yang kemarin kampanyenya di Kalimantan menanam pohon. Nah sekarang insya Allah mau bikin kampanye lagi di satu tempat. Ya kita pengen ada story-story, nilai-nilai yang orang pada saat membeli itu ada. Kita pengen jadi good brand ya, brand yang baik, yang memang orang pada saat membeli itu ada pesan-pesan yang tersampaikan. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop? Oke, jadi ini satu produk yang kita kerjasama dengan desainer nasional. Jadi dibantu sama Kementerian Dalam Negeri untuk coba ngangkat potensi yang bisa buat ekspor gitu. Jadi ini kita bikin agenda dari bambu seperti ini gitu. Ini kan unik sekali. Ya, kenapa ini yang dibutuhin sama pasar kami? Orang-orang kantoran kan butuh agenda. Sekarang tuh era digital ya semuanya ya. Jadi bahkan kita nggak pernah tahu customer kita siapa, ketemu siapa, nggak, semua tuh lewat digital. Jadi bahkan pengrajin lokal juga lewat digital kami ketemunya gitu ya. Ya hanya 1-2 yang akhirnya ketemu tatap muka, tapi yang lainnya kita buy online gitu. Jadi makanya sebenarnya nggak perlu ditakutkan bahwa zaman sekarang itu justru banyak sekali kemudahan gitu. Kita membeli bahan baku online, kita ngirim online. Ini makanya toko tuh nggak perlu di pinggir jalan segede apa, kita di daerah kampung pun juga akhirnya bisa gitu. Wait, I know that you're afraid, but it'll be okay if you just stay with me. And we can run from here and we can disappear, and they won't find us where we are going, dear. So baby, hold on to me, 'cause I know I can make you believe in something that only we can see. Oh, so baby, hold on to me, hold on to me.
kemampuan buat beradaptasi. Adaptable ya bahasanya. Adaptable itu kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena kalau saya cuma bertahan dari dulu jual boneka putih, ya saya mungkin bisa rebahan di ngurusin anak, nggak bisa jual apa-apa gitu. Maksudnya bukannya ini ya, maksudnya bukannya merendahkan ibu rumah tangga, maksudnya ya dulu seperti itu gitu loh. Karena kan pasarnya makin turun, bukannya apa-apa. Mungkin dulu saya 2009, 2012 itu rame banget memang. Saya juga punya pengrajin yang saya produksi sendiri, pengrajin saya sampai 20 orang di sini, ibu-ibu gitu ya, anak-anak muda. Saya sampai 20 orang pengrajin di zamannya itu. Tapi kan waktu terus berganti gitu, kita nggak bisa bertahan di situ aja, kita harus melihat kondisi sekarang seperti apa gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu, kita kemampuan beradaptasi dengan kondisi sekarang itu yang aku pikir semua orang harus bisa sekarang. Karena semua sekarang kita nggak pernah krisis apalagi itu semua, kalau kita nggak beradaptasi kita nggak bisa bertahan gitu sih.